Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok A9. Di sini kami akan menjelaskan tentang Kuroshio Karen dan Oyashio Karen. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri dulu satu persatu. Anggota kami terdapat 3 orang. Perkenalkan, nama saya Brigita Nadia Azalea Syayanto dengan akhiran NIM 24. Saya Linca Rohan dengan NIM akhir 30. Saya Valencia Tanujaya dengan NIM akhir 33. Baik, di sini terdapat gambar, yaitu pada gambar ini kita dapat melihat sistem arus laut utama di Samudra Pasifik bagian barat, khususnya di sekitar Jepang. Terlihat ada 2 arus besar, yaitu arus Kuroshio yang mengalir dari selatan ke utara dan arus Oyashio yang mengalir dari utara ke selatan. Arus Kuroshio merupakan arus laut yang hangat berasal dari wilayah tropis, sehingga membawa air dengan suhu tinggi sekitar 24-28 derajat Celcius. Selain itu, airnya jernih karena kandungan nutrisinya yang sangat rendah. Pergerakan arus ini dipengaruhi oleh angin pasat, gaya Coriolis, serta perbedaan suhu dan tekanan air laut. Karena sifatnya yang hangat, Kuroshio berperan penting dalam menghangatkan wilayah Jepang dan menjaga iklimnya tetap moderat. Gambar ini menunjukkan perbedaan yang lebih jelas antara karakteristik arus Kuroshio dan arus Oyashio. Arus Kuroshio terlihat memiliki suhu yang lebih tinggi namun kandungan nutrisinya rendah. Hal ini menyebabkan perairan di sekitarnya kurang produktif untuk pertumbuhan organisme laut. Sebaliknya, arus Oyashio merupakan arus laut dingin yang berasal dari wilayah subarktik seperti Laut Bering dan Laut Okhotsk. Arus ini membawa air dengan suhu rendah sekitar 0 hingga 10 derajat Celcius, tetapi sangat kaya akan nutrien seperti nitrat dan fosfat. Nutrien ini berasal dari proses upwelling dan pencampuran air laut dalam. Karena kaya nutrien, Oyashio mendukung pertumbuhan plankton yang menjadi dasar rantai makanan laut, sehingga wilayah yang dilalui arus ini memiliki produktivitas biologis yang tinggi. Gambar ini memperlihatkan proses penting yang terjadi saat arus Kuroshio dan Oyashio bertemu. Di daerah pertemuan ini terbentuk zona konvergensi, yaitu wilayah di mana dua massa air dengan suhu dan karakteristik berbeda saling bercampur. Proses ini memicu terjadinya upwelling, yaitu naiknya air dari lapisan bawah laut yang kaya akan nutrien ke permukaan. Akibatnya, kandungan nutrien di permukaan meningkat sehingga mendukung pertumbuhan plankton dalam jumlah besar. Plankton ini kemudian menjadi sumber bahan makanan bagi berbagai jenis ikan. Oleh karena itu, wilayah pertemuan kedua arus ini dikenal sebagai salah satu daerah dengan produktivitas laut tertinggi di dunia. Diagram ini memberikan gambaran sederhana tentang bagaimana arus Kuroshio dan Oyashio berinteraksi. Di antara kedua arus ini terbentuk zona transisi yang disebut sebagai daerah pencampuran. Zona ini sangat penting karena menggabungkan suhu hangat dari Kuroshio dan nutrien tinggi dari Oyashio. Kombinasi ini menciptakan kondisi lingkungan yang ideal bagi pertumbuhan organisme laut, terutama ikan-ikan pelagis yang bernilai ekonomi. Gambar ini menunjukkan bagaimana kondisi lingkungan laut dapat berubah antara periode dingin dan hangat, serta dampaknya terhadap distribusi ikan. Pada periode tertentu, pergerakan arus dan perubahan suhu dapat memengaruhi keberadaan ikan seperti sarden, anchovy, cumi, dan polok. Ketika kondisi nutrien tinggi dan suhu sesuai, populasi ikan akan meningkat dan menyebar lebih luas. Sebaliknya, perubahan kondisi dapat menyebabkan ikan berpindah ke wilayah lain. Hal ini menunjukkan bahwa interaksi antara arus Kuroshio dan Oyashio tidak hanya memengaruhi kondisi fisik laut, tetapi juga dapat memengaruhi terhadap ekosistem dan kegiatan perikanan. Baik, sekian penjelasan video dari kami terkait Kuroshio Karen dan Oyashio Karen. Kami mohon maaf apabila ada salah kata ataupun salah ucapan. Sekian dari kami, terima kasih.